lebih cekatan daripada Bang Mardi. Tapi ternyata malaikat lebih cepat panggil yang sehat. Ya Bang. Ya benar-benar. Belum ada tabungannya Pak Ustaz. Ya makanya nabung dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antuk Ustaz. Rasa lengkap ya. Mudah-mudahan yang jauh salam cepat otak lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Enggak ada lo mati. Kopi bikin kopi dari mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala tawrata ala jabali turi fi kitabikal masyhur. Alhamdulillahilladzi bil ghina mazkur wa bil izzi wal jalali masyhur. Wa ala syara'i wa dara'i maskur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Segenap kaum muslimin para jamaah kajian rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati sahibul bait wa sahibul musibah, keluarga besar daripada almarhum Rudi Bahtiar, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjah, para tuan-tuan guru. Alhamdulillah hadir pula di sini Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Misan, Al-Mukarram Al-Ustaz Misan Fadil, dan juga kakanda yang tercinta selaku amil daripada kepengurusan amil di RW 04 kakanda Ustaz Nur Halim. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat kepada beliau-beliau semua, panjang umur, sehat selalu, dan mudah-mudahan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Ketua DKM Masjid Darussalam Bapak Haji Lamsudin, yang alhamdulillah masih eksis beliau. Mudah-mudahan sehat selalu. Umurnya udah baik ya. 2022 bro, masih jomblo. Tak lupa kepada para tokoh agama, para tokoh masyarakat, Pak RT dan juga Pak RW yang hadir.
Mudah-mudahan wasilah hadirah kita pada malam hari ini dalam majlis takziah menghadirkan sebuah doa yang doa tersebut berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Sholawat beriring salamnya tak lupa pula kita curahkan kepada kehariban junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabinya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafatul uzma hingga kita dikumpulkan dalam satu tempat raudhah min riyadil jinan, yakni surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Para jamaah takziah yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita kumpul di tempat Sohibul Musibah dalam rangka mengiringi doa pada malam yang ketujuh atas meninggalnya saudara, kerabat, sahabat kita, tetangga kita yang mungkin ini giliran beliau dipanggil oleh Allah. Yang namanya ajal kita nggak tahu, tahu-tahu dia. Jangan beranggapan Bang Mardi ini badannya sehat, gemuk, kuat. Bayangin almarhum badannya lebih besar daripada Bang Mardi. Almarhum lebih gesit daripada Bang Mardi. Almarhum juga lebih cepat, lebih gesit, lebih cekatan daripada Bang Mardi. Tapi ternyata malaikat lebih cepat panggil yang sehat. Ya Bang. Ya benar-benar. Belum ada tabungannya Pak Ustaz. Ya makanya nabung dari sekarang. Belum ada tabungannya dia. Tapi kalau bahasa Allah bukan karena yang dipanggil itu karena sehat saja ataupun yang sakit saja, tapi yang jelas karena masa kontraknya udah habis. Yang jelas no. Nah kemarin pasti ngobrol sama gua, tahu-tahu udah digotong-gotong dia. Kendaraannya apa? Kurung batang. Supirnya banyak, penumpang cuma satu. Yang jelas kalau yang sudah naik yang namanya naikin kurung batang, insya Allah dia pasti mati. Jajal Bang Mabit lagi itu kurung batang, pasti jawab karena masih hidup dia. Mau dia. Kabur semua orang. Para jamaah rahimakumullah, yang namanya kematian ini pasti terjadi kapan dan dimanapun pasti terjadi. Kullun nafsin ja'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti menemukan yang namanya sebuah kematian. Yang sakit, yang sakarat pasti dikit lagi mati. Orang yang sehat aja mati. Yang kagak punya duit mati. Orang yang punya duit aja mati. Jangan mentang-mentang gua tetangganya presiden. Mati. Jangan mentang-mentang gua tetangganya Pak Lurah. Lurah aja mati. Apalagi hansipnya. Lah hansip lebih cepet dia kerjaannya bergadang, ngerokok, ngopi, temennya itu kipas angin. Jam 2 malam dia buka baju, pakai kolor doang. Yang ditungguin apa? Cuma portal doang. Lumayan yang masuk goceng, keluar goceng. Kalau semalaman ada 30 orang kali goceng. Lumayan. Jadi kalimatnya kullun nafsin ja'iqatul maut, siapapun mereka pasti yang menemukan yang namanya kematian, entah tua, entah muda, entah anak-anak. Ustaz, kalau bisa mah yang tuaan dulu, yang udah gempot Mati. mati. Malaikat sang pencabut nyawa
yang namanya Ijroil. Kalau udah datang ke rumah kita ini, mata kita mendelik, kiri kanan melihat dia, ada nggak yang belain gua? Nah, ketika sakaratul maut menghampiri setiap manusia, maka siapapun tidak bisa melihatnya kecuali almarhum yang bakal meninggal dunia. Maka tugas manusia hanya mempersiapkan diri kita ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah, ataukah sebaliknya kita menjadi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah dan kufur atas perintah Allah. Nauzubillah. Coba bayangkan Bang, kalau seandainya kita 5 waktu sholat sehari semalam kita lakukan, di situ sudah ada doa yang sudah mewakilkan keinginan kita dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 permohonan yang sering kita ucapkan, sering kita utarakan dalam sholat kita, tapi kita nggak paham. Kita mah perlunya kalau misalkan sholat, kalau nggak pakai doa kayaknya nggak khusus. Kenapa? Padahal di awal sholat kita duduk di antara 2 sujud, sering kita ucapkan itu sudah mewakilkan semua ke hadapan Allah. Cuman kitanya nggak paham. Pergi ke rumah ustaz cari doa. Pak Ustaz, saya mau jual tanah. Tanah siapa? Tanah bos saya. Gimana caranya biar gol? Minta jamret, minta wiridan. 3 hari 3 malam dia lakuin, dia wiridin. Ujung-ujungnya yang wiridin tepat. Padahal dalam sholat kita sudah diwakilkan semua dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kita sudah berharap di kalimat warzuqni-nya di hadapan Allah. Ini kadang-kadang sholatnya ini yang kagak bener. Sholat baru ke usoli udah mikir, waduh HP gua, ya bini gua buka dah. Aduh, berapa dari mana? Ini orangnya Baru baca usoli, HP bunyi kerangkring baik. Waduh, bini gua lagi di dapur lagi. Mana HP gua taruh di meja dapur? Tadi modal ini. Jam 2 doh, sweet. Rapi sholat, handphone pada pecah. Hancur. Ya memang kalimat Allah sudah mengatur dalam wasta'in bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Orang yang dalam keadaan sholat maka berbuat baiklah, berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan Allah. Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Karena apa? Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat tiangnya agama. Di mana Ustaz tiangnya agama? Coba bayangkan kita ambil 1 buah botol aqua. Sholat dikatakan adalah tiangnya agama. Kita punya rukun Islam yang 5. Yang pertama baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu pertama menggodai. Yang kedua adalah sholat, mendirikan sholat wa iqamus sholat. Yang ketiga wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat wa shaumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah pergi haji jika mampu kita perginya. Rukun Islam yang 5 akan menggenggam akidah kita. Rukun Islam yang 5 akan menguatkan fondasi kehidupan kita agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya dalam rukun Islam ini ada salah satu kategori yang kita nggak mampu, contoh pergi haji yang kelima nih, kita keluarkan pergi haji. Kenapa? Bisa saja kita ini nggak mampu Bang.
nggak mampu menunaikan ibadah haji karena sampai saat ini pun tanahnya belum dibayar. Ditanya, Bang Bodai mau haji nggak? Mau dong. Kemana? Mekah, masuk Tanjung Priok. Terus udah daftar belum? PA. Orang yang berangkat haji itu orang yang daftar, Bang. Orang yang namanya sudah terdaftar, ada datanya, dia pulang bawa datanya, bawa berkasnya, dia tinggal nunggu panggilannya. 2014 yang daftar, baru berangkat tahun 2022. Coba bayangin kalau Bang Bodai daftar tahun 2022, buruk kumisnya sampai bengkok. Karena kita nggak mampu, maka Islam masih kuat kita, masih dalam genggaman kita. Seandainya yang keempat, wa ita'uz zakat, kita keluarkan karena kita ini nggak mampu, mungkin kita mustahiknya, keluarkan zakatnya. Masih ada 3 fondasi kita, masih tergenggam Islam kita. Kalau saja yang wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan mungkin kita nggak lakukan, bisa saja karena dia sakit, karena dia musafir, kayak Bang Bodai musafir terus dia, kepinang musafir. Ingat kata Ustaz, orang yang dalam keadaan musafir boleh nggak puasa, terus di Marina masih musafir, padahal cuma ngelangkah doang. Yang namanya musafir, perjalanan kita jarak tempuhnya 87,9 kilo. Dari sini nyampe ke Cadasari, Cidahu, Pandeglang, ada. Boleh musafir kalau nggak kuat. Tapi seandainya kita keluarkan wassaum Ramadan, Islam kita masih kuat, masih dalam genggaman kita. Kenapa? Karena ada syahadat dan sholat. Bayangkan kalau orang yang Islamnya cuma KTP doang, Islamnya Islam keturunan, babanya Islam, engkongnya Islam, dianya Islam, tapi sama masjid gede banget. Sama majlis taklim kalau diajakin ngaji, mulai. Ayo bang ke majlis, ya ntar gue disuruh orang PA disuruh duluan. Bawaannya sibuk, ada borongan dulu. Borongan apa bikin semen ke atas. Tidak baik. Tapi kalau sholat, Islam kita sholat kita nggak pernah kerjakan. Kenapa? Pantas saja ulama mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Maka kalau sholatnya bagus, semua akan bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, Pak insya Allah semua amalan-amalnya akan rusak. Coba bayangkan, kalau sholatnya kita keluarkan, maka dia tinggal rukun Islam yang pertama doang, membaca syahadat. Maka orang Islam cuma punya syahadat doang. Nauzubillah. Itu contohnya kayak gitu. Maka ulama banyak menerangkan as-sholatu imaduddin, ya sholat tiangnya agama. Kalau orang sholatnya bagus, maka semua akan bagus. Kalau sholatnya kayak capung cebok, semuanya kayak capung cebok. Ya bang. Woi. Para jamaah rahimahumullah, seandainya manusia tahu, dia dapat informasi bahwa 3 hari lagi dia bakal meninggal dunia, saya yakin orang itu duduknya di masjid terus, sok paling depan. Ya, yakin saya. Ini masalahnya orang yang meninggal dunia ini nggak punya rencana. Bilokan sampai ngundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang terhormat saya Bang Bodai. Di bawah ngundang dia. Mudah-mudahan Pak Ustadz ada waktu untuk hadir di rumah saya dalam acara apa? Ya kan, menyikapi umur saya yang sudah dekat lagi. Serem banget. RT juga diundang, nggak mau datang kayaknya. Apalagi Ustaz. Ini nggak ada rencana, semua orang meninggal dunia, tahu-tahu dia udah nggak ada. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini sehat. Pak Ustaz saya mau sehat, almarhum lebih sehat badannya. Udah banget. Pak Ustaz saya mau orang sibuk lah. Almarhum gimana kurang sibuknya?
Pagi nyari duit, siang nyari duit, sore apa jemput bininya masih sibuk banget dia. Malam masih ngamon anaknya, masih bayi-bayi bininya, keluarganya sibuk. Tapi almarhum meninggal dunia. Jadi jangan bicara saya sibuk, saya sehat, saya masih kuat, nggak bisa. Kenapa? Kalau masa kontraknya sudah habis, mau ngumpet kemana bang? Coba. Saya punya cerita nih sama kakak saya, jujur saya. Waktu tsunami di Selat Banten, Sumur, kami sudah berbondong-bondong buka posko di sana. Bahwa di sana ini ada satu keluarga yang tertimpa musibah, dia takut, akhirnya dia pindah. Kenapa gua takut kena tsunami? Dia pindah ke Sukabumi, Cilereng gunung. Kami lagi sibuk-sibuknya di tsunami Banten. Kami bantu mereka yang rumahnya hancur, kami perbaiki, yang rumahnya rusak kami perbaiki semua, sarana ibadah kami perbaiki semua. Dapat 4 hari longsor di Sukabumi. Pas dicek and recheck ternyata orang Sumur yang pindah ke sono, rumahnya uruk tanah. Bayangin bang. Artinya ketika ajal menjemput kita nggak bisa yang namanya nolak. Kali Bang Bode kenal malaikat itu, Ijroil ntar dulu, gue masih ada borongan murti Ustadz Hambali. Lu kan kenal Ustadz Hambali ya kan? Nggak bisa ada Ijroil. Emang kontraknya udah habis, pulang rumahnya di sini, titiknya di sini, dekat ini ya, belakang masuk, titik kita ketahuan. Nggak bisa ditolak. Ataupun kita yang lebih tua, kalau bisa mah gua duluan, anak gua mah jangan belakangan, kenapa masih muda? Nggak bisa. Kalau ajal sudah menjemput kita nggak bisa mundurin dan juga nggak bisa majuin umur kita. Makanya ini tugas kita. Tugas kita yang meninggal dunia, yang mau meninggali, persiapan kita, tanamkan ibadah kita di hadapan Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sayang, kalau malaikat Ijroil udah menghampiri kita, persiapan kita ini belum ada. Asal kotak amal lewat, masih di Jumatan, besok diberesin. Kotak masih jauh, subhanallah, subhanallah. Ini kan terus taknya muter. Wallah. Udah dekat kotak amal. Masya Allah. Udah jauh lewat karena merem dia kayak orang tidur. Alhamdulillah. Gimana mau beramal dia? Woi, bang, gimana mau beramal? Kayak kotak amal kayak serius banget. Takut. Padahal tadi sudah dijabarkan kalau Ustaz Lisan Fadil 3 perkara idab ada ikut amal tidak min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka putus semua hubungan dia kepada dunia. Arisannya putus, yang nanggung anaknya. Engkuan karu putus, yang nanggung anaknya sama bini. Semua putus, tapi 3 yang terbawa apa? Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Pak Ustadz ngapain sih banyak sedekah? Bang, woi, kalau kita meninggal dunia, harta benda kita ini dipegang sama anak bini kita. Dapat 7 hari bini kita udah ada yang melirik. Menggoda saya siap. Bini kita udah dilirik tetangga. Udah begitu yang melirik sahabat WA grup lagi. Pagar makan tanaman ini kayaknya. Kalau misalkan yang meninggal istri kita, suaminya kenal, bini bilangin nih, Bu, engkau sedekah yang banyak, mumpung masih hidup, masih sehat, itu gelang, berbaris, cincin, berjejer. Pas meninggal dunia, ya gelang dicopotin, cincin dicopotin. Kemana larinya? Sama temen dia yang udah lama menjanda. Jadi sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang mungkin saat kita hidup kita keluarkan sedekah kita, itu yang bakal membela kita di alam akhirat nanti, insya Allah. Jadi harta benda kita, tanah yang hektaran, sawah yang hektaran ini gak ada apa-apa. Kenapa? Karena bakal menjadi perebutan anak dan istri kita.
Yang paling gede pengen 2 hektar, yang paling kecil juga pengen 2 hektar. Yang montok pengen 3 hektar. Akhirnya pada berebut main golok-golokan. Mati semua, tanah gak ada yang punya. Kenapa? Karena yang kita wariskan ya sawah hektaran. Tapi kalau seandainya kita masa hidup kita sedekahkan harta kita di jalan Allah, Pak insya Allah nanti di padang mahsyarnya Allah kita nggak sadar. Apa nih paling gede banget ngademin kita? Nanya kita, lu siapa? Ya Bang Mardi, masa lupa saya? Iya siapa lu? Bang Mardi kemarin dulu waktu masih di alam dunia itu lempar semen 30 sak. Lalu semen, lah iya. Gua udah lupa. Nah itu tuh yang akan mayungin kita nanti di padang mahsyarnya Allah. Yang kata Allah ini matahari 7 hasta matahari dan juga bukan 1. Ternyata ada payungnya semen 30 sak. Dibuang kemana? Masjid Darussalam. Bang Mardi gara-gara semen dia lupa. Ada payungnya. Datang lagi Pak Narto. Kucu ya kan lagi ngadem dia ya kan. Tumen-tumennya itu adem ya kan, pasti di atas teriak. Woi lu siapa? Ya Pak Narto nggak kenal sama saya. Siapa lu? Saya Sodakoh Pak Narto dulu masih hidup. Yang mana ya? Dulu sih yang ada janda bahaya Pak Narto sama yatim. Gue lupa dah. Coba inget-inget yang rumahnya ada pohon jambu mede ya kan? Jadi sedekah kita nantinya akan menjadi payung kita, penyelamat kita di padang mahsyarnya Allah. Maka sedekah yang baik, sedekah yang bagus. Jangan sedekah dari duit pakol. Menang judi sedekah, untung-untung nih gue lagi menang gitu. Gue modal 1 juta dapatnya 4 juta ya kan. Sedekah ke masjid. Lah kan DKM mau tahu. Tahu-tahu dia tebel banget, dia terima baik ya kan. Mau DKM. Duit udah pakol. Menanggapi apa ya kan? Sedekah yang 2 juta. Kita nggak tahu. Sedekah dari duit yang halal, sedekah dari dana yang halal, dari harta yang Allah ridhoi buat kita semua. Insya Allah. Yang kedua, au ilmu yang tafa'ubi. Kita bahas ulang lagi. Ilmu yang bermanfaat. Nih ada masjid pasti ada majelis taklimnya. Disampaikan oleh tokoh-tokoh kita, oleh tuan-tuan guru kita. Manfaat ilmunya, belajar sholatnya baik, wuduknya bagus. Insya Allah ilmu tersebut akan mengayomi kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul pernah mengatakan seperti ini. Man arada dunya fa'alaiha bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaiha bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia dunia, dia harus punya ilmunya. Ilmu dagang harus punya, ilmu usaha harus punya. Jangan ketekor mulu. Belajar sama Bang Dedi nih. Dia beli singkong di Sukabumi dijual di sini. Sukabumi beli 3.000 sama ongkosnya. Jual 5.000 untung 2.000. Nah kalau misalkan modal 5.000 jual 3.000 kan tekor 2.000. Itu jual bisa salah tuh. Jadi kalau pengen bahagia dunia, punya keuntungan dunia, fa'alaiha bil ilmi, ada ilmunya. Wa man aradal akhirah, dia pengen selamat bahagia di akhirat, sujud dia kepada Allah, tumaninah dia kepada Allah, itikaf di masjid dia kepada Allah, tenang dia, nyaman. Berarti dia paham ilmu akhiratnya. Insya Allah. Ustaz, saya pengen bahagia dunia akhirat. Saya nggak mau kayak orang-orang nyari duit pergi pagi pulang subuh kayak agak miskin dia. Pergi pagi pulang subuh, coba. Lah kan cuti juga 24 jam ya. Nyari duit pergi pagi pulang subuh 24 jam dia kerja. Coba segitu parahnya manusia mencari dunia, mencari harta Allah. Kita takut nggak dapat harta. Ini kadang manusia ini ingatnya sama duit, sama rezeki, sama harta, tapi dia nggak ingat siapa yang ngasih rezeki itu. Harusnya kalau dia pengen berkah
dunia akhirat, dia pengen mulia dunia akhirat, dia pengen bahagia di dunia akhirat, nggak usah jauh-jauh deketin Allah. Orang yang dekat sama Allah yakin Allah sudah mengatakan dalam Qur'annya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah yang mengangkat langsung derajat orang-orang yang beriman. Bang Bodai sholatnya kuat, tahajudnya kuat, pokoknya asal jam 2 masuk masjid, istighfar dia yang banyak, sholawat dia yang banyak, zikir dia yang banyak, bawa tasbih segede air, diseret-seret di tasbih, nyangkut di tiang masjid ya kan, sampai muter dia. Saking pengen benernya zikir kepada Allah, saking pengen doa diijabah oleh Allah. Di sepertiga malam orang yang lain enak tidur, Bang Bodai bangun masuk ke masjid, istighfar diperbanyak, zikir diperbanyak, kalimat thayyibah diperbanyak. Kenapa? Karena akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diangkat derajat oleh Allah, walladzina utul ilma darajat. Nah, kalau seperti yang dia sering sholat malam, sering tahajud, duhanya nggak pernah lepas, 5 waktunya nggak pernah lepas dia, maka Allah akan menempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Bahkan derajatnya Allah bedakan derajat dengan tukang sayur, Allah bedakan derajatnya sama guru-guru sekolah, Allah bedakan derajat dengan orang-orang yang mungkin ada di majlis takziah ini. Kenapa? Karena dia benar-benar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tuh kita kayak gitu tuh. Ya Bang Deddy ya. Insya Allah kalau ada pengajian datang terus. Kalau ada orang meninggal, kalau emang kita nggak kemana-mana, datang. Kenapa? Kita nggak tahu. Siapa tahu minggu depan mah keluarga kita yang meninggal atau saudara kita yang meninggal. Kan ini mah gantian, sebagai pengingat aja kita yang hadir. Kita beranggapan bahwa masih sehat. Malam ini gue bisa hadir nih, sesuai ilmu musilah. Berharap kita panjang umur. Ternyata rapi menuju hari tetangga yang sebelah rumah kita. Makanya kita nggak tahu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir. Udah malam nih, udah jam 2 kurang 4 jam. Jam 2 kurang 4 jam. Macam lagi. Oh gitu ya. Ya, Bang Bodai kuat nggak? Bang Bodai kuat nggak sampai jam 2? Kuat nggak? Oh, saya nggak kuat. Yang terakhir awaladun saleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Anak soleh cuma dapatnya di pondok pesantren. Anak soleh cuma dapatnya di pelajaran yang memang membidangi bidang agama. Anak soleh sebagai pewaris dan juga penyelamat orang tua. Insya Allah. Kalau mungkin Bang Bodai ahli ibadah udah di surga, ternyata anaknya tukang main gaple. Bang Bodai ditanyain sama malaikat. Pas tanya anaknya, "Hei lu siapa?" "Ismail." "Ismail orang mana?" "Kayu gede dekat Masjidil Salam." "Baba lu siapa namanya?" "Mardi." Lah kok baba lu mah udah di surga, udah enak-enakan sama Pak Ustaz Isan Fadil, sama Bang Deddy. Nggak tahu saya. Lah kok nggak tahu? Lu dulu di dunia lu pernah diomelin nggak sama bapak lu? Domelin. Kali lu neng gaplek nggak domelin saya. Cuma saya aja ngapa? Nah itu kalau kayak gitu bapaknya selamat. Yang dikhawatirkan nih, bapaknya lagi di surga, anaknya ya kan di neraka ditanya, "Lu anak siapa?" "Anak Mardi." "Apa lu nggak masuk surga ke bapak lu?" "Ya saya gimana ya? Bapak lu pernah ngajarin?" "Nggak pernah." "Terus?" "Ya cuma nggak pernah ngajarin saya. Bapak saya enak ke masjid, dia datang saya main gaple nggak pernah domelin. Bapak saya ke majlis taklim, ke tempat takziah, zikrin yang meninggal dunia, saya malah lagi minum minuman, bapak saya nggak pernah ngomong. Saya malah lagi ngorek-ngorek jablay, bapak saya malah lagi megang tasbih, pas pulang saya bawa jablay, bapak saya nggak ngomel. Kalau kayak gini malaikat langsung
manggil orang tuanya Fulan bin Fulan. Oi, boleh mana namanya? Ono yang mati. Yang mana? Itu yang wajahnya rada ganteng dikit. Yang pendek agak ganteng kagak. Ya itu dia udah. Yang badannya rada segera dikit imam. Murid yang itu rajin. Dipanggil orang tuanya, dikumpulkan di depan anak-anaknya, ditanyain, orang tua yang udah masuk surga jadi ngerebek lagi di neraka nauzu. Tapi kalau orang tuanya yang masuk neraka, anak-anaknya ini awalnya soleh yad'ulah, anaknya sudah masuk ke alam surganya Allah, maka dia nggak betah masuk surga, terkecuali orang tuanya pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Maka beruntunglah orang-orang yang punya anak soleh dan soleha. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan almarhum termasuk golongan min ahlil khair. Allah maafkan segala kesalahan dan kehilafannya. Allah maafkan segala kekurangannya dan juga mungkin kekelodorannya. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan dalam satu tempat Raudhah min riyadil jinan, yakni Allah kumpulkan almarhum dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.